Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kayaknya yang kenal udah banyak banget gitu ya. Salam kenal, saya Marcel dari Sinergia Konsultan yang hari ini akan menemani Anda ngobrol di sesi Leaders Talk yang sudah ada jaga kepemimpinan dari para praktisi. Nah, sebelum itu saya mau cek-cek dulu ya. Teman-teman boleh dong kalau yang dengar suara saya dengan jelas, silahkan ketik di kolom komen. Boleh ya Sel, jelas, yes, atau apapun silahkan. Silahkan ketik sambil kita kenalan-kenalan di situ. Ada tadi ya, ada Miss Krisya, mohon maaf salah panggil. Ada juga Bu Retno, apa kabar Bu Retno? Ada dari Bali. Ada dari, wah ini dekat nih, ada Bu Teresia dari Sidoarjo. Kalau dekat berarti saya ada di Surabaya, Bu. Gitu. Salam kenal semuanya. Dan selamat berjumpa kembali di Leaders Talk. Ada yang putus-putus suaranya? Oke, semoga bisa diikuti ya. Karena hari ini kita akan belajar dari pemimpin muda yang menurut saya ini keren banget gitu. Karena saya juga baru kenal, baru aja ketemu sebelum Zoom ini mulai gitu. Tapi dari CV yang saya baca dari perjalanannya ada di satu organisasi, kayaknya saya tertarik untuk bicara atau diskusi lebih lanjut tentang kepemimpinan gitu bersama dengan bintang tamu kita hari ini. Nah, teman-teman, jadi welcome to Leaders Talk. Kita akan segera masuk sesi ini. Udah jernih, jelas sekali. Thank you. Jelas banget. Makasih semuanya yang udah komen. Nah, kita langsung aja ke next slide-nya. Welcome to Self Knowledge for Leaders, karena hari ini akan ada Darmaji Suradika. Saya panggilnya Mas Pak gitu kurang cocok, karena sebenarnya Aji ya, saya panggilnya Aji ini masih sangat muda teman-teman gitu. Nah, cuman ada beberapa hal sebelum kita memulai sesi ini, akan ada beberapa informasi. Yang pertama, salam kenal, saya Marcel, saya hostnya untuk hari ini. Dan sebenarnya saya sekarang itu dipercaya untuk menjadi CEO dari Sinergia Consultant, yang mana ada beberapa area bisnis di dalamnya, yaitu salah satunya Points of View. Mungkin di sini ada teman-teman Points of View yang udah kenal, salam kenal semuanya. Dan juga di beberapa era pandemi ini kami juga ada bisnis-bisnis baru, yang salah satunya adalah Nodal Card Sort, di mana kami di sini sedang membangun sebuah karir coaching untuk teman-teman yang sedang galau, bingung di soal karir. Dan juga Where to Work itu adalah satu outfit, nah ini yang kalau saya pakai ini gitu ya, anti libur Work Club, yang merupakan juga salah satu bidang bisnis dari Sinergia. Ada Sikli untuk family dan teens, dan juga ada Sinergia Live untuk media penerbitan. Nah, untuk mengikuti sesi ini, teman-teman harap cek dulu semuanya. Kalau semuanya udah ready untuk transform, pastikan ya. Yang pertama adalah cek koneksi Anda masing-masing, gitu. Pastikan koneksi Anda aman dan lancar supaya bisa mengikuti Leaders Talk ini dengan nyaman. Yang kedua, pastikan Anda juga active learning. Kalau perlu, bawa buku catatan, bolpen, karena mungkin ada tips dari Aji yang bisa diterapkan untuk keseharian Anda, untuk kepemimpinan di perusahaan atau bisnis Anda ya. Yang berikutnya adalah prepare stationeries, dan juga kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung chat aja di kolom chatnya. Nanti kami akan memilih chat-chat yang masuk, pertanyaan yang masuk, yang akan kita langsung diskusikan bersama Aji ya. Nah, oke. Maka sebenarnya kalau teman-teman lagi ngikutin sesi ini, please nggak banyak-banyak browsing dulu, karena mungkin nanti belajarnya jadi tersendat-sendat. Jadi bilang ke orang yang ada di rumah juga yang lagi pakai wifi, lagi Netflix kan mungkin, atau misalnya mereka lagi yang lain-lain ya, lagi YouTube-an mungkin, bilang bentar dulu lagi mau belajar nih. Jadi kita nggak banyak browsing dulu ya. Kita fokus di Leaders Talk ini. Dan please mute your mic gitu, bukan karena kita tidak ingin mendengarkan suara indah Anda, justru nanti kalau kita berdiskusi dan kita mau saling sharing, kita bisa buka mic-nya, tapi supaya kita lebih fokus dan nyaman mengikuti sesi ini untuk semua orang, karena udah banyak yang hadir kan, maka please mute your mic ya. Lalu kalau teman-teman semua di sesi ini menemukan kualitas video seperti yang ada pada gambar, jadi ada yang buram gitu ya, ada yang jelas. Nah, ini tergantung sebenarnya pada sinyal masing-masing.
Tapi selama suaranya masih terdengar, saran kami fokus aja dengerin suaranya dulu, gitu ya. Jangan khawatir dengan videonya kok burem ya dan segala macam, fokus aja. Karena sebenarnya ini juga ada pertanyaan dari Pak Febri, apa bisa merekam webinar ini? Mohon maaf Pak, kalau merekam itu hanya bisa host yang ngelakuin ya. Tapi kalau mau lihat siaran ulangnya semua nanti setelah sesi ini kami akan share di YouTube channel Sinergia Konsultan. Begitu Pak Febri, semoga menjawab. Nah, sebelum saya kenalkan dulu nih teman-teman, siapa Aji gitu kan, maka saya ingin teman-teman itu juga melakukan polling dulu. Kayaknya teman-teman Sinergia udah siapin polling nih. Benar ya? Oke. Nah, polling yang pertama. Silakan dijawab. Apakah Anda laki-laki atau perempuan? Kami pengen ngecek nih, seberapa banyaknya laki-laki dan seberapa banyaknya perempuan yang ada di sini ya. Lalu ada juga pertanyaannya, berapa usia Anda? Nah, ini lagi dijawab-jawab nih kayaknya ya. Ada muncul di layar Anda, teman-teman. Teman-teman tinggal pencet. Kalau Anda laki-laki, pilih laki-laki ya. Kalau Anda perempuan, pilih perempuan gitu. Nah, ini yang jawab, oh oke, bergerak terus. Oh, 50-50. Usianya, ada yang usia, ada di antara 25 sampai 34 tahun, 35 sampai 44. Oke, wah macam-macam nih, gitu. Asal kotanya dari mana? Jakarta, Jawa Timur, terus masih gerak terus nih kayaknya ya. Profesinya apa? Dan dari mana teman-teman tahu mengenai webinar ini? Oke. Wah, kayaknya Jakarta ini selalu pemegang ini ya, porsi paling tinggi kalau mau webinar seperti ini. Oke, menarik. Jadi sebelum saya panggil orangnya gitu kan, ternyata Ji, yang ada di sini itu 25 sampai 34 tahun, 25 sampai 44 tahun kebanyakan. Tapi ada loh yang di atas 55 tahun. Wah, ini saya senang banget kalau ketemu ada yang sudah senior tapi masih mau belajar, tuh happy banget rasanya ya. Oke, ini terus jalan dan thank you semuanya yang udah respon. Dan saatnya kayaknya saya kenalan dengan satu panelis atau bintang tamu yang saya baru kenal juga sebenarnya. Tapi saya yakin teman-teman akan belajar banyak dari satu orang ini gitu ya. Jadi silahkan slide-nya next. Oke. Dia adalah Darmaji Suradika atau saya panggilnya adalah Aji gitu. Sebenarnya Darmaji Suradika ini atau Aji adalah CEO dan co-founder dari pemimpin.id. Nanti teman-teman bisa langsung cari Instagramnya pemimpin.id dan saya surprise ternyata pemimpin.id ini mengedukasi banyak anak muda ya, banyak anak muda untuk mempunyai jiwa kepemimpinan. Tapi saya kepengen tahu lebih lanjut sebenarnya dari Aji aja nanti yang cerita. Lalu Aji saat ini juga sebagai Executive Director dari Deep Tech Foundation dan Aji sebenarnya orang Surabaya juga sama seperti saya. Cuman dia sempat terbang ke Jerman untuk belajar Master of Engineering di Hochschule Emden, Leer Emden, Germany. Jadi kayaknya hari ini kita nggak akan salah pilih, kita akan belajar dari orang yang tepat dan saya mau menyapa. Selamat malam, Aji. Halo, Sel. Malam. Hai, malam. Udah di rumah ya? Udah. Alhamdulillah, udah nyampe rumah. Udah nyampe rumah. Udah lowong dan kita siap diskusi kayaknya malam ini ya? Bisa. Siap. Bisa ya, oke. Nah, sebelum itu saya mau ngingetin teman-teman nih, Ji. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau mau diskusi dengan Aji, bisa langsung aja chat di kolom chat. Ya, terutama tentang kepemimpinan dan topik hari ini adalah tentang self-knowledge for leaders. Sebelum kita jumping nih, Ji, ke topiknya, maka boleh dong ceritain dulu tentang pemimpin.id. Saya penasaran deh dengan organisasi ini. Oke, iya. Salam kenal Marcel, salam kenal teman-teman semua malam. Thank you udah invite kita gitu ya. Senang banget bisa sharing-sharing di sini sama teman-teman semua. Jadi perkenalan sedikit.
Nama aku Dharma Yusradika, panggil aja Aji gitu ya, biar lebih gampang, biar lebih akrab. Saat ini menjabat sebagai CEO dari Pemimpin.id. Jadi Pemimpin.id ini kita nyebutnya social startup. Jadi kita memang startup tapi bergeraknya di bidang non-profit gitu ya. Jadi bukan startup company tapi social startup gitu. Jadi non-profit yang bergerak di bidang kepemimpinan gitu. Nah, apa aja yang kita kerjain? Jadi kita punya 4 pilar yang kita kerjakan. Yang pertama kita punya R&D, jadi kita melakukan riset tentang kepemimpinan gitu ya, terutama riset-riset kualitatif gitu dan kuantitatif juga ada, tapi kita fokusnya benar-benar kita tuh pengen tahu sebenarnya kepemimpinan yang baik untuk orang Indonesia itu seperti apa sih gitu. Nah itu di satu pilar di riset itu gitu. Nah hasil dari risetnya kita tulis, kita taruh di blog kita, di website kita www.pemimpin.id. Terus kita turunkan ke dalam modul-modul gitu ya, modul-modul pelatihan. Dan modul-modul ini nanti kita turunkan di pilar yang kedua, yaitu pilar learning. Jadi learning ini kita juga mengadakan bootcamp kepemimpinan sekitar selama 4 atau 5 minggu. Semuanya gratis. Ditujukan untuk teman-teman ada dua grup yang kita sasar. Yang pertama adalah grupnya ASN, jadi untuk public sector. Jadi para ASN yang umurnya antara 18 sampai 34 itu bisa dapat pelatihannya gratis, semuanya free. Terus kolam yang kedua itu kolam civil society. Jadi civil society ini untuk para penggerak komunitas, para pejabat BEM gitu ya, presiden BEM, habis itu yang punya komunitas-komunitas di daerah. Nah, itu juga bisa dapat pelatihan kepemimpinan bootcamp ini dan juga gratis gitu. Itu yang pilar yang kedua. Terus yang ketiga, kita juga aktif menyebarkan ilmu-ilmu kepemimpinan di sosial media kita. Jadi kita punya Instagram @pemimpin.indonesia. Mungkin kalau teman-teman mau follow, setiap hari kita bikin konten tentang kepemimpinan gitu ya, dan juga kita aktif di YouTube kita Pemimpin Indonesia gitu. Jadi silakan teman-teman cek, semuanya free, semuanya gampang diakses gitu ya. Kita juga untuk yang sosial media ini kita bikin program webinar rutin gitu. Jadi setiap 2 minggu sekali kita ada teras belajar, kita undang para pemimpin-pemimpin yang udah jadi, kita sharing sama kayak malam inilah gitu ya. Kita saling sharing, kita saling belajar. Stok ini ya. Betul. Nah, itu yang di pilar yang sosial media. Yang terakhir kita punya community. Jadi kita mengembangkan komunitas-komunitas kepemimpinan, baik itu dari alumni program-program kita maupun kolaborator-kolaborator daerah yang kita aktivasi, yang kerjasama dengan kita gitu ya. Sekarang kita lagi ongoing, kita lagi mengembangkan namanya Leaders Hub. Jadi kita bikin hub-hub kepemimpinan di daerah-daerah gitu ya. Sekarang kita lagi jalan di NTT, ada di Kalimantan Selatan, sama di Jawa Tengah gitu. Jadi karena 3 kota ini yang kita kenal dekat sama penggerak-penggerak komunitasnya, jadi kita bikin harapannya suatu saat nanti Indonesia itu punya kantong pemimpin di setiap kota. Jadi udah kita nggak kekurangan hub-hubnya ya tadi ya. Benar. Itu. Jadi intinya itu yang kita kerjakan. Misi utama kita memang kita pengen ekosistem kepemimpinan di Indonesia ini bisa jadi lebih baik. Jadi gampangnya mimpi kita itu pengennya suatu saat nanti ketika kita ngelihat orang-orang mungkin kayak Bu Risma gitu ya, kayak Pak Ridwan Kamil, kayak Pak Sandiaga Uno gitu, itu kita udah nggak aneh lagi gitu. Kalau sekarang kan kayaknya kayak ngelihat Gajah Putih gitu ya, kayaknya jarang banget gitu ada pemimpin yang bagus gitu kan di Indonesia. Nah itulah mimpi besar kita, pengennya suatu saat nanti itu udah nggak aneh buat orang Indonesia karena kita semua udah menjadi pemimpin yang baik kayak gitu. Kira-kira gitu. Iya. Jadi banyak sumber daya pemimpin yang akan diciptakan, mimpinya seperti itu ya, Ci ya? Yes, betul. Oke. Kayaknya pas banget deh, Ci, ini karena benar-benar juga dari seluruh Indonesia dan juga ada dari NTT, Pak Alphonse Samon gitu. Siapa tahu nanti bisa terkoneksi juga, berarti untuk teman-teman yang ada di Leaders Talk hari ini, usia 28 sampai 34 tahun ya, Ci ya? Iya. Ya, target kita usia 18 sampai 34.
Oh, 18 sampai 34. Artinya berkesempatan untuk bisa bootcamp bareng dengan pemimpin.id dan semuanya gratis. Tapi mungkin ada seleksinya? Yes, ada seleksinya, ada interviewnya. Kita sih setiap satu kuartal 3 bulan sekali itu akan ada satu batch gitu. Jadi kalau misalnya miss di kuartal ini, kuartal berikutnya bisa join lagi. Ada Mbak Amel. Ini ada yang komen sih, katanya saya sudah lewat umurnya. Mbak Amel harusnya jadi mentor, Mbak Amel. Ya nanti mungkin bisa. Udah nggak jadi ini, udah nggak jadi murid. Gitu ya, atau mestinya kita ciptakan satu lagi bootcamp untuk yang usianya Bu Amel gitu ya. Oke. Nah, Ji kayaknya bisa ya. Oke. Kayaknya kan kalau ngomong tentang pemimpin Indonesia gitu ya, karena Aji banyak berkecimpung di dunia itu. Dan topiknya kan Indonesia itu kan luas banget. Nah, saya yang tahu di Instagram itu kayaknya Aji sering banget bawain sesi tentang self knowledge, yang mana itu kayaknya personal banget gitu. Apa yang jadi latar belakang atau behind topiknya itu, Ci? Oke. Latar belakangnya adalah pada saat aku dulu memulai pemimpin.id gitu ya, bersama teman-teman, bersama para co-founder yang lain, aku ketemu sama mentor aku gitu ya. Beliau Pak Gede Rake namanya. Beliau adalah satu guru besar kepemimpinan di ITB. Jadi memang beliau respected. Terus saya tanya ke beliau, Pak Rake, saya mau bikin gerakan kepemimpinan gitu ya. Terus harus mulai dari mana? Terus beliau bilang, kalau kamu mau memulai memimpin, itu mulailah dari memimpin diri kamu sendiri. Terus beliau bilang, kalau kamu tidak berhasil memimpin diri kamu sendiri, maka kamu tidak berhak memimpin siapapun di dunia ini. Gitu. Jadi dari situlah kita sadar bahwa sebenarnya kepemimpinan itu selalu dimulai dari memimpin diri sendiri. Dan memimpin diri sendiri itu dimulai dari mengenal diri sendiri. Jadi kita itu siapa? Karena kalau misalnya tadi kita nggak kenal diri kita sendiri, kita nggak mampu memimpin diri kita, maka kita tidak berhak memimpin siapapun di dunia ini. Makanya kenapa di Pemimpin ID pun itu selalu yang bootcamp kita, terus program-program kita pasti selalu dimulainya dari mengenal diri dan memimpin diri. Itu sih Sel. Makanya itu yang awalnya kenapa kita concern banget sama namanya memimpin diri sendiri. Diri self knowledge. Nah, maka ini jadi pertanyaan menarik untuk teman-teman yang ada di Leader Stock yang lagi menyimak kita berdua ini, Ci, gitu. Boleh dong chat di kolom chat ya teman-teman. Siapa dari angka 1 sampai 10 deh, seberapa Anda mengenal diri Anda sendiri? Cie gitu. 1 paling nggak kenal, terus 10 paling kenal. Silakan. Kita mau tes nih. Sebanyak atau sedalam apa Anda mengenal diri Anda sendiri? Silakan langsung di kolom chat. Wah, ini jawabnya 6, Ji. 7, 5, 25, 6. Oke, terus saya tunggu ya. Ada berapa lagi nih? 9 gitu atau 8? 3. Oke. Bu Nur 9, thank you Bu Nur. Wah, macam-macam Ji. 8, 7, 8. Ya, rata-rata 7, 8, 9 dong. Wah, thank you. Ada yang masih 4 dan oke. Nah, silakan teman-teman yang juga penasaran gitu ya, Ji, kayak gimana ya cara mengenal diri sendiri? Mungkin yang terutama yang tadi nilainya di bawah 7, di bawah 8, maka bisa langsung juga chat di kolom komen, tanya langsung sama Aji kira-kira gimana caranya. Nah, maka pertanyaan yang selanjutnya, Ji, kan kita memang harus mengenal diri sendiri nih. Karena kalau kita bisa memimpin diri sendiri, artinya kita bisa memimpin orang lain, katanya gitu kan? Ya. Nah, maka mengenal diri sendiri yang pertama kali, caranya kayak apa sih? Startnya gimana sih? Oke. Ya, kalau dalam ilmu kepemimpinan ini di mazhab apapun ya, jadi kepemimpinan kan pasti punya banyak mazhab gitu ya, tapi di mazhab manapun itu pasti dimulainya dari self leadership. Nah, self leadership ini dibagi menjadi 3. Gitu. Mungkin kalau aku bisa share sedikit biar kelihatan, biar aku nggak ngawang-ngawang gitu ya. Boleh. Bisa share screen nggak sih? Bisa ya? Bisa. Udah jadi co-host kok. Oke. Takutnya daripada aku nggak. Kita ngebayang-bayangin gitu kan? Iya, benar. Silakan.
Nah, ini tuh kita punya satu framework, tapi ini framework yang memang dikembangkan sama para ahli kepemimpinan gitu ya, dan akhirnya bikin jadi satu framework. Aku nggak akan bahas semuanya, tapi tadi karena ngomong tentang self leadership, kita hanya bahas di bagian atasnya nih. Jadi ketika kita berbicara tentang self leadership, itu terdiri dari pertama kali itu self concept. Self concept itu yang tadi aku bilang mengenal diri, gitu ya. Nah, di dalam self concept ini dibagi 3 lagi nih, gitu. Jadi self concept itu terdiri dari belief, terdiri dari value, sama terdiri dari purpose. Jadi 3 itu inti, itu core dasar manusia. Gitu. Jadi belief itu artinya apa? Belief itu artinya apa yang kita percayai terhadap diri kita sendiri. Gitu. Jadi misalnya ditanyain, misalnya aku tanya Marcel, siapa sih Marcel? Gitu. Coba Marcel misalnya jawab satu kalimat deh. Marcel adalah siapa? Misalnya. Marcel adalah CEO Sinergia Konsultan. Oke. Nah, itu satu belief. Gitu. Oke. Nah, di dalam ilmunya itu kita ada penelitiannya namanya 20 statement test. Jadi supaya kita benar-benar kenal diri kita itu harus menulis 20 kalimat tentang kayak tadi. Ya? Statement. Jadi kayak misalnya Marcel adalah COO Sinergi. Marcel adalah anak dari ayahnya, misalnya namanya siapa? Marcel adalah 20 kali. Nah, itu adalah untuk melihat belief kita. Yang kita percayai terhadap diri kita sendiri. Belum tentu benar gitu ya. Belum tentu itu yang dilihat orang, tapi itu adalah yang kita percayai terhadap diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Oke. Itu namanya di belief. Lalu ada value. Value itu adalah nilai-nilai yang kita percayai benar menurut kita gitu ya. Bukan balik lagi bukan untuk menurut semua orang, tapi menurut kita. Dan akhirnya itu terinternalisasi di dalam diri kita. Akhirnya itulah yang menuntun kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu value. Lalu yang terakhir purpose. Purpose itu adalah tujuan hidup, misi. Purpose itu menjawab kenapa kita dilahirkan ke dunia. Saya itu untuk apa? Saya lahir untuk apa? Apa yang ingin saya wariskan kepada generasi selanjutnya? Misi hidup saya apa? Itu tentang purpose. Nah, jadi 3 inilah yang membentuk tadi self konsepnya seseorang nggak cuma seorang pemimpin tapi seorang manusia gitu ya. Setiap orang ya. Setiap orang gitu. Setelah dia kenal dengan dirinya, barulah dia masuk ke self awareness. Self awareness itu dia tahu, dia sadar akan kelebihan dan kekurangannya. Kayak aku Aji gitu ya. Aji ini marah ketika ngelihat apa sih? Aji ini bahagia ketika merasakan apa. Nah, itu namanya self awareness. Dia tahu dia itu sifatnya apa. Self awareness banyak banget tesnya, ada DSC lah, ada MBTI ya, yang kita tahu kayak saya ini orangnya dominan. Berarti kalau orang dominan saya misalnya selalu pengen di depan gitu dan sebagainya. Itu yang inti dasarnya tentang self awareness. Terakhir, ketika kita mampu tahu siapa diri kita sadar diri kita sendiri, kelebihan kekurangannya apa, kita emosinya saat kapan dan sebagainya. Yang terakhir ini yang paling penting juga, itu namanya self regulation. Jadi self regulation dia mampu meregulasi dirinya. Dia mampu mengatur dirinya. Jadi ketika dia udah aware, aku itu marah ketika aku misalnya dikecewain sama timku. Nah, dia mampu meregulasi diri. Ketika dia sudah masuk ke fase, wah aku kecewa nih, dia sadar dan dia akhirnya tidak larut terhadap kemarahannya. Nah, itu yang dinamakan dengan mampu meregulasi diri. Gitu. Jadi gampangannya, kalau gitu self-regulation, misalnya nih self-concept, saya adalah seorang Aji punya cita-cita pengen jadi misalnya CEO multinational company, misalnya gitu ya, atau CEO BUMN. Nah, saya aware nih, kalau gitu saya berarti harus banyak belajar. Saya harus banyak baca buku, misalnya gitu. Nah, self-regulation itu yang mampu menggerakkan. Kalau gitu sekarang malam ini saya harus baca buku. Nah, itu meregulasi diri. Jadi ketika seseorang lengkap nih tiga-tiganya gitu ya, dia kenal dirinya, dia tahu kekurangan kelebihannya, dan dia mampu menggerakkan dirinya buat supaya jadi lebih baik dan mengurangi kekurangannya. Di saat itulah dia mampu menjadi pemimpin yang baik, gitu. Karena balik lagi, kalau katanya tadi mentorku tadi, dia bilang seorang pemimpin itu tugasnya dia 70% dalam sehari itu tentang memimpin dirinya.
baru 30% tentang memimpin orang lain. Jadi ini kata dia, kata beliau, di level manapun, mulai dari level komunitas sampai level presiden sekalipun, itu kalau dia kerja 8 jam sehari, 70%-nya itu tentang memimpin dirinya. Jadi bagaimana dia supaya nggak malas, gimana dia menciptakan habit yang baru, bagaimana dia tidak marah ketika harusnya marah, bagaimana dia mampu berpikir jernih, itu semua tentang memimpin diri. Oke. Buat awalan, mudah-mudahan nggak terlalu teoritis. Enggak, sama sekali. Karena sebenarnya sih 70% memimpin diri dan 30% memimpin orang lain. Dan mungkin loh, Ji, ini yang sering sekali orang-orang itu kebalik. Yes. Ya kan? 30% memimpin diri, 70% memimpin orang lain. Jadi bawaannya kayak cranky gitu ya. Kalau ada masalah, udah baper duluan, sensitif duluan. Nyalain orang, kalau ada masalah nyalain orang, daripada ngeliat dirinya. Gitu. Nyalain orang. Nah, benar nyalain orang dan seterusnya. Nah, maka cek siapa ini yang termasuk 70% sudah memimpin diri atau sebenarnya 70% memimpin orang lain. Saya banyak banget lihat di perusahaan-perusahaan ya, karena kalau di Sinergia kan banyak banget mendampingi perusahaan. Yaitu tadi, sebenarnya orang-orang ini pada kebalik gitu, salah kaprah gitu seolah-olah. Kira-kira kalau dia memimpin dirinya jauh lebih besar, jadi 70% tadi memimpin diri dibandingkan dia memimpin orang lain, dampaknya kan sebenarnya akan jauh lebih baik ya. Gitu. Ya. Ada nggak sih pengalamannya Aji terkait dengan persentase ini? Karena persentase ini sangat menarik deh untuk dibahas. Iya, jelas ya, karena sesimpel ini deh. Tadi kalau kita ngomongin tentang belief gitu ya, satu unsur aja dari kepemimpinan. Belief itu simple banget. Di Indonesia ini aku pelajarin gitu ya. Aku dulu pernah di Jerman dan pernah di Indonesia. Di Jerman aku ngobrol dengan banyak orang, kerjaannya apapun, levelnya apapun, mulai dari yang bagian nyapu jalan gitu ya, supir taksi sampai CEO perusahaan. Itu yang pernah kalau aku diskusi sama mereka, aku nggak pernah sekalipun dengar mereka itu bilang saya orang kecil. Jadi mereka itu selalu bangga dengan dirinya. Kita orang Jerman, kita mampu bikin produk yang baik. Nggak pernah namanya bilang saya orang kecil. Nah, uniknya gitu ya, di Indonesia, aku juga berbicara dengan orang banyak di berbagai level. Gitu. Tapi sering banget orang Indonesia itu bilang, waduh Pak, saya orang kecil Pak, saya bisa apa? Itu regardless posisinya ya, baik posisinya mahasiswa, posisinya tukang sapu maupun orang yang bekerja di BUMN gitu ya, atau siapapun, masih banyak yang bilang kayak Pak saya ini orang kecil gitu, saya nggak mampu apa-apa, saya bisa apa. Nah itu belief yang mematikan gitu. Karena dalam ilmunya, dalam teorinya gitu ya, belief itu mengatur pribadi kita dan apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ketika mindset kita adalah orang yang kecil, maka yang kita lakukan sehari-hari itu ya bagaimana orang kecil berperilaku. Jadi yang dia malas-malesan lah, yang dia ngabisin duit, nggak mikirin investasi lah, yang dia nggak pede buat mimpin, yang dia nggak pede buat ngomong di luar, karena dalam dirinya, beliefnya dia adalah orang yang kecil. Gitu. Makanya kalau tadi pertanyaan kamu tadi, apakah ini sangat berdampak? Oh, sangat berdampak. Para pemimpin baik yang aku kenal, mereka pasti clear dengan dirinya. Dia selalu bilang, saya pemimpin, saya mampu melakukan perubahan, saya tahu masalahnya apa, dan saya berusaha menyelesaikan masalahnya. Jadi dari mentalitinya aja sudah berbeda. Makanya penting banget nih ketika kita punya self leadership yang kuat, dia belief-nya jelas, dia belief-nya adalah dia orang yang besar, belief-nya dia adalah pemimpin, maka dia mampu memimpin dan dia bisa menjadi pribadi yang besar. Gitu sih Marcel, pengalaman aku. Ya. Tapi kalau ngomong soal itu benar juga sih, orang Indonesia banyak yang mungkin masih merasa kecil itu tadi ya. Dan ada nggak sih sebenarnya, kalau saya sih ngelihatnya lebih karena budaya, apalagi saya tinggalnya di Jawa, saya ngertinya budaya Jawa, kadang kita berusaha, kalau orang Jawa bilangnya ngedek ya Ci ya, jadi merasa kecil, merasa pendek gitu kan. Dan ini kan ada perubahan mindset secara besar-besaran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Gimana caranya kita bisa menjembatani antara budaya yang udah tertanam lama dari nenek moyang kita gitu ya, dan kita harus punya
mentality yang lebih oke. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, nah itu yang ditulis Mbak Krisya atau Mas Krisya ya, serba nggak enakan. Nah itu tuh ya itu kita part of our culture gitu ya. Yang aku mau bilang kita harus mix sih memang gitu. Jadi jangan juga kita jadi kayak, karena kan kalau di Indonesia itu kalau kita terlalu pede kesannya sombong gitu kan. Dan itu memang part of culture gitu ya. Kita tidak perlu menyalahkan mana yang benar mana yang salah. Tapi paling tidak gitu ya, paling tidak ketika kita berbicara dengan diri sendiri, itu kita menjadi orang yang besar. Kalau misalnya kita ngomong gitu ya, saya adalah calon presiden, ngomong ke diri sendiri ya, bukan ngomong keluar gitu ya. Apa ada yang nyalahin gitu? Kan enggak gitu. Ya kita ngomong-ngomong di luar tetap merendah gitu, maksudnya kita tetap humble gitu ya. Kita tetap bagaimana sebagai orang timur kita berperilaku, it's okay. Tapi ketika kita berbicara dengan diri sendiri, we are different person. Itu yang penting gitu. Jadi kita memposisikan diri, kita selalu berbicara kepada diri sendiri bahwa saya seorang pemimpin, saya seorang calon menteri misalnya atau calon presiden, atau mungkin teman-teman nggak semua ya, kita punya cita-cita pengen jadi menteri, tapi at least saya pengen menjadi pribadi yang lebih baik, saya pengen menjadi pribadi yang berubah, saya pengen menjadi pribadi yang menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain. Itu aja gitu, itu aja udah cukup. Jadi teman-teman, ini udah ditegaskan tadi sama Aji bahwa sebenarnya ini berbeda antara jadi sombong sama punya mentality yang oke gitu ya, punya mentality sebagai orang yang besar. Nah, karena memang kalau kita lihat ya juga ya gitu, budaya timur terutama memang membuat kita ini jadi ada senioritas, kita merasa kecil dan segala macam, tapi bukan soal itu. Sekali lagi ini adalah masalah bagaimana kita bicara pada diri sendiri. Kayaknya udah ada beberapa pertanyaan Ji di kolom chat. Ini ada tanggapan juga dari entah Bu Jati, entah Pak Jati. Apakah anggapan seorang pemimpin sudah diciptakan dari lahir atau keturunan? Apalagi zaman demokrasi, justru anak atau keluarga yang pegang kendali. Gitu. Mungkin ada tanggapan Ji dari sini. Ya, kalau keturunan pemimpin itu dilahirkan atau gimana? Nah, itu yang kita kita lawan di pemimpin.id gitu. Kita makanya kalau teman-teman buka website kita atau Instagram kita selalu mantranya kita adalah semua orang adalah pemimpin. Jadi tidak ada tuh namanya pemimpin. Kami tidak percaya kalau pemimpin itu dilahirkan. Memang mereka punya mungkin anak presiden punya akses lebih mudah gitu ya. Mungkin anaknya menteri dia punya uang lebih banyak. Tapi semua orang itu berhak menjadi pemimpin dan bisa menjadi pemimpin kalau dia mau. Gitu. Nah masalahnya adalah dari kita mau atau enggak. Gitu. Jadi kalau tanyanya dari sudut pandang pemimpin ID, kita tidak percaya pemimpin dilahirkan. Gitu. Tapi pemimpin itu dibentuk. Baik itu dibentuk dari ilmu yang dia pelajari maupun dia dibentuk oleh lingkungan yang membuat dia layak menjadi pemimpin. Baik itu orang tuanya, baik itu lingkungan kampusnya, sekolahnya, ataupun keluarganya. Kira-kira gitu, Mas. Oke, jadi sekali lagi, dan kayaknya saya banyak banget juga membaca buku, bahkan di workshop-workshop yang ada di Sinergia pun, tim kami sering bilang bahwa pemimpin itu dilatih bukan dilahirkan, dan kayaknya hari ini saya dikuatkan lagi oleh Aji bahwa pemimpin itu dilatih, bahkan harus kayak sharpening dirinya sendiri gitu ya, sejauh mana kita memang mau melatih diri kita sendiri untuk bisa jadi seorang pemimpin. Nah, memang kayaknya udah ada banyak komen di dalam kolom chat, Ji. Tapi kira-kira nih Ci, kalau dari kamu, ngomongin self-knowledge for leaders, tadi ada 3 ya, self-concept, self-awareness, dan self-regulation. Gitu. Kayaknya kan banyak banget ya, kalau misalnya aku nih, seorang individu gitu, disuruh startnya akan dari mana? Apakah benar-benar nge-list 20 itu tadi, and then what? Gitu. Terus next-nya apa? Kira-kira start yang harus dimulai dari teman-teman ini apakah? Yang di start jelas tadi sih belief. Mungkin tadi teman-teman ada yang mengenal bilang saya kenal terhadap diri misalnya 7 atau 8 gitu ya. Coba deh nulis 20 statement tentang diri. Itu susah loh. Jadi aku pun nulis kayak 20 itu kayak apa lagi ya gitu. Aji adalah aduh kok udah nyampe 10 tuh udah bingung tuh. Lebih dari 10 tuh udah
apalagi ya gitu. Jadi itu makanya kenapa harus 20, karena itu menunjukkan seberapa kenalnya kita terhadap diri kita sendiri. Jadi biasa banyak orang yang bahkan mungkin orang lain lebih kenal diri kita daripada diri kita sendiri gitu. Yang kita mau itu apa gitu, kita mungkin nggak ngerti gitu. Kayak misalnya kita lebih ngikutin orang lain, kayak misalnya oh si A kuliahnya jurusannya teknik, ya udah aku ikut teknik. Kalau enggak, oh si B kerja di BUMN, ya udah deh kayaknya enak kerja di BUMN, aku ikut di BUMN. Tapi dia tidak benar-benar mengenal saya ini maunya apa. Gitu. Saya ini kelebihan dan kekurangannya di mana. Oleh karena itu saya bekerjanya harus di mana. Itu nggak semua orang tahu. Nah, dimulainya dari situ dulu aja. Baru jelas tentang value. Value apa yang kita utamakan. Gitu ya. Value, mungkin cara mengukur value itu bisa paling gampang ngelihat dari idola. Jadi dari idola, kita itu mengidolakan siapa sih? Misalnya aku mengidolakan ayahku. Nah, coba diturunin. Apa bagian apa dari ayahku yang sangat aku kagumi? Misalnya dia humble, misalnya dia suka menolong, ya berarti itu mendekati value-value yang more or less mirip dengan value kita. Itu cara mengenali value kita. Terus kalau purpose, ya dengan bertanya. Kalau purpose itu bisa dikenali dengan kita meditasi biasanya, gitu. Kayak beribadah ya, kalau mungkin teman-teman baik Muslim atau Nasrani atau Buddha, Hindu, pasti kan kita punya cara meditasi, cara beribadah. Nah, di saat meditasi itulah kita refleksi gitu. Kita bertanya, apa ya saya ini lahir untuk apa ya? Kenapa ya saya dilahirkan ke dunia? Misi apa yang harus saya selesaikan? Itu sih, mulai dari situ dulu aja. Exercise itu kita ulang-ulang gitu ya, kita pahami, kita punya dasar yang kuat tentang pemahaman diri, itu aja udah cukup. Gitu, Marcel. Oke, ya. Ini menarik karena sebenarnya di kolom chat juga ada yang bilang, Ci, ketika tadi yang 20 statement tentang diri ya. Betul, saya 6 aja udah mandek. Saya bayangin juga, kayaknya saya 4 udah mandek gitu kan. Boleh teman-teman, kira-kira nanti juga share ya, bisa share melalui Instagramnya pemimpin.id, ke Aji atau ke Sinergia juga. Kalau udah bikin 20 statement tentang diri sendiri, wah, apa yang Anda temukan tentang diri Anda sebenarnya? Itu menarik sih, ya kan? Terus ada juga ajakan dari Miss Krisya, ayo bikin 20 statement diri sendiri, ayo. Ya, kita coba satu tips ini, kayaknya tips yang pertama aja, langkah pertamanya aja udah bikin kita agak pusing. Oke, nah jadi kita akan masuk ke beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman juga yang memang mau langsung diskusi dengan Aji dan bertanya tentang self-knowledge for leaders, silahkan langsung drop aja di kolom chat gitu. Nah, tadi kita sudah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Jati, sekarang ada Pak Budi Harto. Mengenai kepemimpinan ini, saya ingin bertanya, apa topik yang kekinian mengenai kepemimpinan atau permasalahan terkini mengenai kepemimpinan? Silahkan, Ci. Yang masalah yang kita angkat sebenarnya ada beberapa gitu ya. Cuma yang paling sering adalah kita pengen meredefinisikan apa itu pemimpin. Gitu. Karena kita itu sering tercampur antara pemimpin dan pimpinan gitu ya. Kalau pimpinan itu on title, gitu. Jadi kayak CEO, menteri, presiden itu pimpinan. Tapi yang kita maksud dengan pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan orang lain untuk bergerak ke arah yang mereka mau. Gitu. Itu pemimpin gitu kan. Jadi mereka yang punya visi, mereka yang mampu menginfluence. Jadi kuncinya ada di kata-kata influence-nya ya, mempengaruhi orang lain untuk bergerak. Kalau misalnya dibahas ke masalah memimpin diri sendiri gitu ya, kan kalau kita bilang kita harus bisa memimpin diri sendiri. Nah, apakah kita sudah cukup mampu menginfluence diri kita sendiri? Ketika kita mau tadi ya, ketika kita yakin kalau kita itu harus baca buku atau kita itu harus ibadah misalnya gitu ya buat orang-orang yang beragama, apakah kita sudah mampu menggerakkan diri kita untuk beribadah? Nah, ketika kita sudah mampu, maka kita disebut sebagai pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri. Jadi kuncinya ada di kata-kata tadi, menginfluence dan mengarahkan gitu ya. Apakah kita bisa?
seandainya katakanlah ibu rumah tangga gitu, apakah ibu rumah tangga itu pemimpin yang baik? Iya, ketika dia mampu mengarahkan anaknya supaya anaknya menjadi lebih baik, supaya anaknya menjadi lebih punya budaya yang baik, supaya mereka jujur, berintegritas, punya karakter yang baik. Nah, itu juga pemimpin. Jadi itu yang kita perjuangkan gitu. Yang kedua, ketika kita ngomongnya di takaran negara gitu ya, di takaran negara itu menurut penelitian, ini menurut penelitiannya BCG, itu Indonesia kekurangan 8 juta pemimpin setiap tahun. Jadi ada 8 juta posisi kepemimpinan. 8 juta? 8 juta, ya 8 juta posisi kepemimpinan yang harusnya diisi. Tapi sayangnya kita tidak punya cukup pemimpin. Jadi akhirnya orang-orang yang menjadi pemimpin di Indonesia itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak menjadi pemimpin. Oh, menarik. Itu menurut penelitiannya BCG. Menurut penelitiannya IDN Times, IDN mereka bilang dari survei yang mereka lakukan ke para millennials, ternyata hanya 9% millennials kita sekarang yang punya sifat kepemimpinan. Jadi 91% itu nggak punya leadership skill gitu. Ngapain? Iya, jadi 91% ini jangan sampai jadi generasi goler-goler doang gitu ya, generasi rebahan gitu, yang cuma bisa tidur-tiduran tanpa melakukan apapun gitu. Nah, karena adanya gap inilah yang akhirnya kita, ini pemimpin ID harus ada, kita harus perjuangkan, paling enggak kita menambahkan jumlah orang-orang yang sadar bahwa mereka pemimpin dan mereka harus memimpin. Gitu Mas, mungkin tren yang kita lihat sekarang. Itu tren yang lagi dilihat. Semoga cukup menjawab ya Pak Budi. Jadi ternyata ngomongin soal pemimpin itu tadi, yang pertama adalah pimpinan beda dengan pemimpin. Itu yang pertama ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah ternyata di Indonesia kekurangan pemimpin, dan bahkan ada 8 juta posisi kepemimpinan tiap tahunnya yang dianggap tidak layak gitu kali ya Ji ya. Dan sebenarnya ada 9% milenial itu baru bisa disebut sebagai pemimpin, dan 91% di mana yang lainnya. Maka ini berarti ajakan juga untuk teman-teman yang lagi sesi Leaders Talk ini untuk cari tahu dan juga untuk punya self knowledge tentang dirinya sendiri, sehingga bagaimana bisa mulai melatih diri menjadi seorang pemimpin. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang lain, tapi saya jadi tergelitik untuk menanyakan ini, Ji. Kalau misalnya ada 8 juta posisi kepemimpinan yang kurang, even berarti di organisasi ya, kita bilang karena di Sinergia, teman-teman di sini mungkin ada yang pemilik bisnis, entrepreneur gitu. Artinya mereka juga jadi bertanya-tanya gitu, oh iya ya, apakah saya ini udah tepat belum di posisi kepemimpinan saat ini gitu. Saya bisa judulnya sebagai manajer, saya bisa jadi CEO, tapi itu sebagai pimpinan aja. Belum mempunyai jiwa pemimpin. Gimana cara taunya ya, Ji? Gimana misalnya nih, oh iya ya, saya kurangnya di sini, lalu saya bisa melakukan apa untuk diri saya? Kira-kira ada ini enggak? Jadi memang itu yang di dalam laporan tadi itu kurang gitu ya. Jadi memang ada orangnya gitu, tapi dia tidak memiliki leadership skill gitu. Dan sayangnya di Indonesia kan memang kepemimpinan atau leadership itu tidak dipelajari di sekolah kan. Di mana di negara-negara lain kayak contohnya kayak di Denmark atau di Jepang gitu ya, mereka justru pada saat mereka kecil itu yang dipelajari pertama, karakter building, leadership itu yang diajarkan ke anak-anaknya gitu. Nah jadi akhirnya tidak menjadi pemimpin yang baik. Contohnya gimana tidak menjadi pemimpin yang baik? Pemimpin itu kan sebenarnya stepnya 3 kan. Tadi dia mampu memimpin diri, dia mampu memimpin tim gitu ya. Yang ketiga dia mampu memimpin perubahan. Perubahan ini bisa macam-macam nih. Bisa dalam konteks bisnis dia berarti memimpin company, memimpin bisnis. Kalau dia memimpin di masyarakat ya berarti memimpin orang, memimpin masyarakat. Kalau misalnya dia memimpin di keluarga ya berarti dia menggerakkan merubah keluarganya. Jadi stepnya di situ. Nah, akibatnya apa nih kalau orang tidak mampu, tidak memiliki sifat kepemimpinan yang baik? Yang pertama, dia nggak ngerti, dia buta arah, dirinya sendiri maunya apa nggak jelas gitu ya. Akhirnya dia tidak mampu memimpin timnya, dia tidak mampu mengarahkan timnya. Kalau tidak mampu mengarahkan timnya, dia tidak bisa mengarahkan perubahan.
Akhirnya ya kayak mungkin masalah kita akhirnya muter aja di situ-situ gitu ya. Misalnya masalah apa nih yang sekarang di negara nggak kelar-kelar gitu. Saya COVID gitu, nggak tahu datanya COVID gitu. Nggak jelas ini yang benar yang mana, muter aja solusinya nggak keluar-keluar. Nah, itu bukti gitu kalau kita tidak selesai ini gimana caranya menyelesaikan. Untuk menutup pertanyaan yang ini, kalau menurut kami di pemimpin.id, pemimpin yang baik itu memiliki 3 sifat. Ini again menurut pemimpin.id. Itu adalah pemimpin yang inklusif. Jadi pemimpin inklusif itu benar, itu dia pemimpin yang milik semua orang. Jadi dia tidak memikirkan dirinya. Jadi saya pemimpin, saya bukan pemimpinnya orang Islam karena saya Islam gitu ya. Saya bukan pemimpinnya orang Jawa karena saya orang Jawa. Saya bukan pemimpinnya orang mana lagi Jawa Timur gitu. Tapi saya pemimpin semuanya, lintas ras, lintas agama. Nah itu kita butuh tuh pemimpin yang kayak gitu, yang tidak mengkotak-kotakan. Yang kedua, pemimpin yang efektif. Betul, efektif artinya get the things done. Dia tahu masalahnya apa, dia tahu solusinya apa dari permasalahan itu gitu ya, dan dia melakukan solusinya. Nah, ini yang menurut kami itu yang tadi mungkin tadi 8 juta atau tadi 91% yang tidak terdapat itu di efektif ini salah satunya. Kita itu kekurangan skill problem solving. Jadi sering banget kita ngobrolin problem di warung kopi gitu ya, tapi udah selesai, nggak solving gitu. Problemnya misalnya ngomongin gitu ya, ini COVID kagak kelar-kelar gitu ya, ini yang salah pemerintah, Jokowi harusnya gini gitu. Tapi keluar dari warkop kita nggak pakai masker, lah gimana bisa selesai masalahnya gitu. Iya, ini mentality yang kita yang tadi dianggapnya tidak memiliki kepemimpinan gitu. Karena kalau dia punya pemimpin yang baik, oke, kita ada masalah COVID, harus selesai dimulai dari diri saya sendiri. Saya pakai masker kemana-mana, saya nggak kumpul-kumpul orang, saya nggak ngumpulin orang, dan saya menjadi bagian dari solusi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pemimpin yang empowering. Pemimpin yang empowering artinya pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin yang lain. Dia tidak memikirkan dirinya, dia memimpin bukan untuk memperkaya diri, tapi pemimpin yang mampu menggerakkan orang lain, pemimpin yang dia menjadi pemimpin karena dia yakin bahwa dengan menjadi pemimpin dia mampu melakukan perubahan. Nah, 3 sifat itu sih yang menurut kami yang kami perjuangkan juga supaya lebih banyak lagi diadaptasi oleh orang-orang Indonesia, akhirnya tadi level kepemimpinan kita bisa naik. Oke. Ada 3, inklusif, efektif, dan empowering, betul ya? Ya. Betul ya. Nah, sekalian nih mau ngecek teman-teman gitu. Kalau teman-teman di sini termasuk menilai diri sendiri, wah ini kan self knowledge for leaders gitu. Kalau Anda termasuk atau kekuatan Anda yang paling besar ini di mana? Di inklusif kah, efektif kah, atau empowering kah? Ya, silahkan drop di kolom chat teman-teman supaya kita juga diskusinya beramai-ramai di sini. Kira-kira kalau saya menilai diri saya sendiri, kekuatan saya terbesar ada di mana? Di inklusif kah, efektif, atau empowering? Karena banyak banget sih, Ji, kalau aku dampingi klien gitu ya, benar, ternyata mereka itu tadi ya tidak efektif, tidak membuat sesuatu itu benar-benar sebuah masalah sampai pada solusinya, gitu. Apalagi yang misalnya nih, mohon maaf ya, ada manajer atau ada leaders yang mereka tuh diangkat sebagai leaders, tapi dia cuman karena loyalitas aja, karena udah lama di perusahaan itu, akhirnya dia diangkat jadi pemimpin. Kan banyak banget ya. Terus ada juga yang ngerasa bahwa ya karena dia baik sama saya gitu, karena tidak berdasarkan penilaian objektifnya seorang pemimpin, tapi ya itu tadi mereka jadinya mungkin tidak efektif dalam melakukan pekerjaannya, dan bahkan apalagi untuk sampai ke empowering akan sangat susah gitu, karena dia cuman comotan gitu ya, seolah-olah dia comotan aja dari situasi yang ada. Wah ini udah banyak yang komen. Oh oke, efektif dan empowering, efektif dan empowering. Oke. Nah, salah satu di sini juga ada yang bertanya tadi dari Pak Alphonse Samoniron, gitu. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang berkarisma? Nah, Ji, sebelum dirimu menjawab tentang pertanyaan satu ini, aku mungkin akan share dulu untuk teman-teman. Oke? Nah,
Terutama ini kayaknya pertanyaannya Pak Alphonse itu sangat-sangat terkoneksi dengan tools yang kami ciptakan, dan ini aku juga udah share ke Aji kemarin. Kami di Sinergia membagikan tools, dan ini gratis, teman-teman bisa download, tentang 19 Guidelines to Build Your Leaders Charisma. Jadi di alat ini teman-teman akan punya pengetahuan akan diri sendiri, self knowledge for you gitu ya. Karena nanti akan ada keluar apakah teman-teman ini adalah seorang pemimpin yang clueless, learner, practitioner, optimizer, atau seorang charismatic leader. Kayaknya ini menjawab pertanyaannya Pak Alphonse banget. Jadi bisa aja download buat teman-teman. Caranya gampang aja, tinggal klik link yang nanti di-sharekan oleh tim kami, atau bisa ke www.sinergiakonsultan.com/leadersd. Di situ teman-teman bisa download, terutama untuk teman-teman yang join di Leaders Talk hari ini, itu bisa di-download gratis ya. Nah, selain itu, kalau teman-teman pengen jadi leaders yang berkarisma juga, kebetulan Ji, kalau di Sinergia itu setiap bulan kami ada kelasnya, namanya Be Dare to Lead. Nah, teman-teman bisa cek testimoninya tentang Be Dare to Lead ini di YouTube kami di Sinergia. Linknya juga udah di-drop oleh tim kami di sana. Dan nanti teman-teman juga bisa cari tahu, tanya tentang mereka seperti apa, tentang apa yang dipelajari di Be Dare to Lead, supaya teman-teman paham, oh ternyata di workshop ini kami nggak cuma ngajarin teori aja, tapi prakteknya. Karena banyak banget sih, Ji, kalau mereka ikut workshop leadership, ya kan, kelas-kelas leadership di luar sana kan banyak banget ya, gitu. Biasanya itu kita dapat teorinya aja. Jadi, oh ya, leaders tuh harus begini, harus begini. Tapi secara konkret kayak tadi Aji bilang, yuk coba tulis 20 statement. Itu kan jarang ya kita dapetin di workshop-workshop semacam itu gitu. Dan sebenarnya sama di Be Dare to Lead kita murni praktek gitu. Jadi teman-teman akan belajar dari Bu Amelia dan Kak Sanjaya, sehingga teman-teman punya karisma yang lebih oke. Semuanya praktek. Praktek cara ngomong, praktek berdiri, dan kabarnya untuk teman-teman yang join di Leaders Talk hari ini, semuanya spesial dapat diskon 100.000 early bird aja, early bird sampai dengan 15 April 2021. Jadi teman-teman bisa langsung cek di tim kami, ada Mbak Warda di sini, ada Fata di sini, atau bisa langsung masuk ke info workshop Be Dare to Lead di www.sinergiakonsultan.com/wsdaretolead. Nah, begitu. Maka sebenarnya kalau mau jadi leaders yang berkarisma, gampang aja Pak Alphonse. Bisa download dulu tools-nya, bisa ikut workshop-nya, atau kita tanya Aji, kira-kira untuk jadi leaders yang berkarisma gimana ya, Ji ya? Mungkin Aji punya jawabannya juga. Oke, kalau ini mungkin masih sama-sama belajar ya. Aku juga masih belajar bagaimana menjadi pemimpin. Cuma kalau aku belajar dari orang-orang yang aku kenal, pemimpin-pemimpin yang aku kenal, biasanya mereka yang berkarisma itu yang tadi balik lagi yang kenal dengan dirinya. Jadi dia itu kokoh, nggak gampang goyang. Itu biasanya dia karena dia sudah pede dengan dirinya, akhirnya dia yakin dan akhirnya karisma itu keluar. Coba bayangin sama misalnya teman-teman yang mungkin masih galau gitu ya, mungkin teman-teman yang masih di dalam quarter life crisis gitu. Aku ini siapa sih? Ketika aku mau kuliah dulu, apa kerja dulu, kuliah di BUMN apa di swasta, aku pengen bisnis apa kerja. Nah, kayak gitu kan akhirnya jadi di luar pun kelihatan gampang gitu kan. Nah, kegampangan itu yang bikin jadi tidak berkarisma. Oke. Jadi mungkin teman-teman juga silakan lihat juga nih pemimpin-pemimpin kita nih, menteri, presiden gitu ya. Ketika dia tahu apa yang dia lakukan, itu dengan sendirinya karismanya keluar. Gitu. Itu dari menurut aku. Oke. Berarti ini soal energi juga ya. Jadi ketika kita udah ngerti diri kita ini siapa, otomatis kita jadi lebih percaya diri gitu ya kali ya? Ya. Karena dia tahu dia mau apa kan. Oke, dia tahu dia mau apa. Nah, ini untuk business owner dan leaders yang ada di sini gitu ya, yang sering kali galau tanya ke kami, aduh Mbak Marcel, ini diapain ya karyawannya. Nah, ketika Anda seperti itu, karisma Anda berkurang, guys. Jadi lebih baik gitu kan, coba cari tahu kira-kira kekuatan kita apa supaya kita bisa mengatasi problem yang terjadi. Problem solving tadi kalau katanya Aji ya. Nah, kita juga masuk ke pertanyaan yang lain di sini. Ada Viola gitu. Selamat malam, izin bertanya bagaimana kita sebagai leader dapat mengenal dan menyikapi blind spot kita
Nah, iya sih, kita setiap orang punya blind spot ya, agar kita lebih efektif mengembangkan tim dan diri sendiri. Silakan, Ji. Iya, itu sebenarnya akan dibahas dalam ketika kita membahas self awareness gitu ya. Jadi self awareness itu ada dua caranya. Bagaimana kita aware terhadap diri kita sendiri itu dengan menyeimbangkan pendengaran terhadap diri kita sendiri maupun mendengarkan orang lain. Itu jadi harus imbang tuh, nggak boleh satu lebih tinggi daripada yang lain, dan nggak boleh nggak dua-duanya. Kalau nggak dua-duanya berarti dia orang yang tersesat gitu ya. Itu ada cross-nya gitu. Jadi memang ketika kita terlalu mendengarkan orang lain, kita akan jadi pleaser. Kita akan jadi kayak ya budak gitu ya. Kita diperbudak orang lain. Kita selalu orang bilang apa kita iya. Tapi ketika kita terlalu mendengarkan diri kita sendiri, kita akhirnya jadi arogan, jadi sombong. Jadi kita nggak dengerin orang lain. Akhirnya nggak tahu blind spot-nya kita tadi apa. Tapi ketika kita mampu menyeimbangkan dua-duanya, kita akan mencapai satu level namanya aware. Jadi cukup aware aja. Makanya tadi namanya self awareness kan. Dia aware. Dia dengar menurut diri dia, saya itu kebaikannya ini, tapi ternyata orang lain juga punya misalnya dia bilang, oh kamu memang baik di sini tapi kamu kurang di sini. Nah, jadi akhirnya dia imbang. Dia menjadi orang yang aware. Oke. Ya betul. Karena juga sebenarnya manusia juga ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kita nggak bisa terus bagus ya. Oke. Nah, ini kalau dari Bu Nur Hayati. Halo Bu, selamat malam. Saat ini masalahnya adalah mempengaruhi orang lain yang menjadi concern saya. Mempengaruhi orang lain. Ini kan beda dengan memberdayakan. Menurut Aji, gimana? Apakah kita perlu sebagai pemimpin mempengaruhi orang lain atau justru memberikan pengaruh? Ini sesuatu hal yang beda ya? Ya, kalau dari aku pribadi, mempengaruhi itu perlu gitu ya. Dan dia itulah fungsinya seorang leader. Dia mempengaruhi untuk bergerak gitu kan. Nah, tapi kalau kita belajar dari ilmu change management, ketika kita mau memimpin perubahan, kita meminta orang untuk berubah, itu langkah pertamanya adalah kita harus tahu urgensinya. Kita harus bisa mampu membuat urgensi. Misalnya, ketika teman-teman punya mungkin tim gitu ya, kayak misalnya guys kalian harus katakanlah datang di kantor jam 9 misalnya gitu. Nah, ketika mereka nggak tahu kenapa kita harus datang jam 9, pasti mereka nggak akan ikut gitu kan. Kalau misalnya kita pakai stick, tadi kan ada yang nanya, kita stick and carrot gitu ya, pakai reward and punishment. Kita bilang pokoknya gitu ya, kalau nggak datang jam 9 pecat gitu. Ya. Atau kurangin gaji gitu. Ya, atau turun gaji. In some case berhasil, tapi itu nggak never lasting. Yang bertahan lama adalah ketika mereka tahu. Makanya kenapa kalau di sini kan banyak para coach gitu ya, kenapa adanya coaching. Coaching itu kan mengeluarkan value-nya, mengeluarkan alasannya. Jadi mereka tahu kenapa mereka harus melakukan itu. Nah, itu yang paling penting dalam menginfluence. Jadi kita harus membuat dia tahu, harus mereka tahu urgensinya apa, baru mereka mau bergerak. Oke. Kan ada ya bukunya, ada dimulai dengan why. Why-nya apa nih gitu. Makanya itu kenapa jadi start with why. Nah, kenapa itu jadi penting? Benar juga, apalagi kayak golongan millennials gitu ya. Kalau mereka nggak dikasih tahu kenapa mereka harus melakukan itu, mungkin mereka mengkritisi atau bahkan tidak berkontribusi sama sekali. Gitu. Ini bahayanya, makanya start with why. Dan sebenarnya nanti salah satu di Bidar Tulis juga ada tentang start with why itu, format system namanya, akan dipelajari lebih banyak bersama Bu Amelia dan juga Kak Sanjaya. Nah, ini ada Mas Bams gitu, mengenai tentang apa ya, kayak kita bisa bermain peran gitu. Kadang sebagai seorang pemimpin, kita harus jadi Jenderal Sudirman gitu ya, kadang juga harus mengedepankan masyarakat, kadang harus jadi Hitler gitu. Nah, bagaimana kita bisa jadi pemimpin yang seperti itu, Ci? Padahal kita sendiri itu punya karakter tertentu. Misal nih, Marcel ini orangnya kayak keras banget gitu kan, keras kepala. Kita tahu, udah aware. Tapi sometimes kita perlu jadi lembut ketika kita misalnya lagi coaching orang, kita lagi counseling seseorang. Ada pendapat atau gambaran, Kak Ci? Ya, itu kalau di ilmu kepemimpinan namanya situational leadership.
gitu ya. Jadi kita menjadi leader tergantung situasinya apa gitu. Oke. Ada banyak tuh kalau nggak salah situational leader itu ada 4 atau 5 gitu ya. Memang kita ada kecenderungan tertentu, tapi kita harus mampu merubah sesuai kondisinya. Misalnya kayak yang paling ekstrim deh, itu di antara 5 itu kan ada yang namanya otoritatif leader, ada yang namanya democratic leader, ada yang namanya apalah, ada 3 yang lain. Tapi yang paling kelihatan kan ini. Nah, ketika kondisinya baik-baik saja dan kita butuh banyak inovasi, jelas democratic leader, kita harus demokratik, kita harus bertanya ke teman-teman, ke tim kita gitu ya. Apa nih yang terbaik, target kita ke depan harus seperti apa, menurut kalian gimana, kenapa kita harus melakukan ini. Nah, itu kan demokratik gitu kan, democratic leader, stylenya lebih style coaching gitu kan. Tapi ketika kita dalam kondisi krisis, mau nggak mau harus otoritatif. Ketika kita berperang gitu ya, misalnya depan musuh, belakang musuh, kan nggak mungkin kita duduk bareng dulu, guys. Ini ada musuh di depan, belakang ada musuh gitu kan. Enaknya kita kemana gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Dibom bareng-bareng, mati bareng-bareng. Gitu. Jadi harus bisa berubah gitu, karena semua orang, makanya mungkin aku usulnya teman-teman coba pelajarin 5 style pemimpin menurut situasinya tadi gitu ya, dan kita coba belajar peran gitu. Karena itu pasti dibutuhkan. Kayak misalnya di kondisi timku gitu ya, di pemimpin.id, ketika kita krisis gitu ya, ketika wah ini quality kita menurun, wah ini banyak customer komplain, itu kan krisis gitu. Kita nggak bisa ngomong kayak menurut kamu gimana, jangan gitu. Langsung aja, kalau kamu nggak naik kualitasnya, ya udah kamu bakalan dievaluasi. Nah itu otoritatif. Kita perlu otoritatif karena memang kondisinya membutuhkan pemimpin yang otoritatif. Seperti itu. Oke. Situational leadership tadi sangat direkomendasikan oleh Aji teman-teman untuk mempelajarinya lebih lanjut. Kayaknya kalau cari keywordnya situational leadership gitu aja, teman-teman bisa langsung dapat ya Ci ya di Google ya. Karena informasi sekarang gampang banget gitu. Nah, kayaknya kita udah lebih dari jam 8, tapi mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Apakah Aji oke? Boleh ya, kayaknya udah mulai panas juga ini. Udah mulai panas juga kan? Karena ini pertanyaannya menurut saya pertanyaan yang nendang banget nih dari Bu Vika. Sebenarnya apa target kita ketika kita menjadi seorang pemimpin? Dan apa dampaknya bagi orang lain? Gimana? Oke, tadi yang awalnya apa pentingnya jadi pemimpin? Sorry tadi aku agak jelas. Apa target kita ketika kita sebagai pemimpin? Oke. Iya, ini balik lagi menjawabnya dari sisi pemimpin.id yang menurut value kita gitu ya. Menurut value kita yang selalu kami perjuangkan, apa visi utamanya menjadi pemimpin adalah untuk melayani. Karena kalau kita belajar bukunya Simon Sinek juga gitu ya, leaders eat last gitu kan. Jadi seorang pemimpin itu yang makan paling terakhir. Jadi ketika kita memimpin untuk memperkaya diri sendiri, ya nggak usah jadi pemimpin. Karena memimpin itu untuk melayani. Jadi aku baca di buku yang lain lagi, ketika kita menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi itu visi utamanya seorang pemimpin, harusnya ya pelayanan yang terbaik. Oke. Coba seandainya seluruh orang Indonesia memimpin dengan cara gitu kan, betapa bahagianya kita sebagai orang Indonesia. Betapa indahnya Indonesia ini ya. Ya. Leaders Eat Last itu ada buku juga yang dibaca oleh Aji teman-teman, dan mungkin itu bisa jadi rekomendasi salah satu buku yang bisa Anda baca untuk kepemimpinan. Dan benar bagus banget kalau tadi targetnya adalah terkait dengan ya seorang pemimpin itu harus melayani. Dan kayaknya ada pertanyaan yang tadi saya cukup kaget juga karena ini agak kontradiktif gitu ya. Dari Bu Bianca, saya sebagai manajer, masalah sekarang adalah sulit berkomunikasi dengan pimpinan. Jadi dia middle management gitu ya, manajer, tapi ngomong sama pimpinannya susah. Dan apa yang kita harus lakukan sebagai seorang pemimpin? Iya, itu ya gampang-gampang susah ya. Tapi itu ada lagi juga bukunya itu 360 Leaders ya. Jadi bagaimana memimpin ke atas. Jadi seorang pemimpin apalagi di tengah ya, kejepit. Aku pernah lihat YouTube-nya Simon Sinek juga itu,
pemimpin yang paling stres itu adalah middle management. Karena dia di-push dari atas, di-push dari bawah, gitu ya, di-push dari samping sama peer. Jadi memang butuh kemampuan khusus gitu ya. Kalau tadi bagaimana caranya? Jujur sih aku masih belajar juga. Tapi biasanya kalau aku, ini pengalaman aku pribadi, ketika kita berbicara dengan pemimpin yang di atas kita, intinya tetap komunikasi sih. Jadi kita perjelas dulu sebenarnya, dan kita managing expectation bareng-bareng gitu ya. Kita harus tanya ke bos kita atau ke atasan kita, kalau di sini caseku ke dewan pembina atau ke mana komisaris gitu ya. Ya kita tanya, apa yang kamu ekspektasikan ke aku? Dan kita harus clear, apa yang kamu anggap baik, apa yang kamu anggap jelek. Dan lebih penting lagi, apa yang menurut kamu ketika aku melakukan itu, berarti aku sudah menjadi pemimpin yang baik. Nah, karena beda-beda nih. Misalnya aku nih, ternyata pemimpin.id memang kita currency-nya atau yang kita ukur adalah dampak gitu ya. Nah, tapi menurut aku dampak yang aku maksud adalah berdampak kepada kampus misalnya. Jadi aku terus saja ke kampus-kampus bikin training gitu. Tapi ternyata menurut bosku, menurut komisaris, yang aku anggap yang mereka anggap bagus adalah kita ke komunitas misalnya gitu. Nah kan beda gitu kan. Beda ekspektasi. Biasanya ini aja itu yang bikin banyak konflik gitu. Satunya ngomongin sapi, satunya ngomongin kambing. Nggak connect. Jadi diperjelas dulu, apa sih maunya kamu apa? Sapi itu apa? Oh kakinya 4. Warnanya apa sapinya? Putih. Oh ya udah putih. Ada tanduknya enggak? Itu sih. Oke. Ya. Ini ada komen dari Bu Bianca yang tadi kan? Iya benar begitu. Jadi managing expectation tadi kalau katanya Aji. Jadi teman-teman benar banget kalau misalnya ada sesuatu yang nggak connect, susah berkomunikasi, mungkin perlu di-clearkan kembali. Kira-kira ekspektasinya apa? Itu tips dari Aji. Nah, sebelum kita tutup nih Ji, sesi Leaders Talk hari ini, boleh dong Aji kasih sedikit conclusion atau take away dari Aji, sehingga kita juga belajar banyak dari Aji, dan saya juga mengajak teman-teman untuk memberikan insight pembelajaran apa nih yang paling didapat dari Aji hari ini untuk di-share di kolom chat. Ya, insight dari pembelajaran ini kira-kira apa? Silahkan kalau dari Aji, conclusion-nya apa nih? Ya, conclusion dari aku, sama seperti statement yang di awal, kalau pemimpin itu kalau kita belajar dari John Maxwell gitu ya, tokoh atau guru kepemimpinan John Maxwell itu ketika dia berbicara apa itu pemimpin, dia tidak berbicara tentang title sama sekali. Menurut Maxwell, leaders itu adalah the one who knows the way, shows the way, and lead the way. Nah ini yang konsep ini. Dia mengerti. Jadi kalau yang dibilang Maxwell, leaders itu adalah yang mengerti arahnya kemana. Habis itu dia jalan ke sana. Jadi dia leading by example, jadi dia menjalani itu dan dia mengajak orang lain untuk bergerak. Itu yang dinamakan dengan pemimpin. Gitu. Makanya kalau kita lihat dari 3 statement itu, yang pertama adalah dia tahu. Nah, tahu inilah yang disebut dengan self knowledge. Gitu. Tahu arahnya itu dimulai dari tahu diri kita siapa. Gitu. Ya kalau diri kita nggak tahu kita mau kemana, gimana ngarahin orang gitu kan? Benar. Gitu. Jadi makanya mari yuk kita bareng-bareng redefine ulang apa itu pemimpin. Jadi bareng-bareng kita sepakat kalau pemimpin itu orang yang mengenal dirinya, tahu problemnya, terus dari problemnya berusaha cari solusinya. Solusinya dia jalanin solusinya, dan ketika solusi itu berjalan dan berhasil, dia mengajak orang lain untuk bergerak bersama-sama. Itu kira-kira yang aku bisa rangkum diskusi kita hari ini. Thank you banget Aji. Kayaknya banyak banget dan rasanya kita juga bisa belajar terus ya dari Aji. Dan teman-teman bisa follow pemimpin.id di Instagramnya yang sudah linknya udah di-share sama teman-teman Sinergia. Ada juga Instagramnya Aji juga kalau mau follow dan mau diskusi langsung soal kepemimpinan. Dan please share kira-kira insight-nya apa nih yang teman-teman dapat dari sesi hari ini. Silahkan langsung aja drop di kolom chat. Thank you
Bu atau Pak Jati, Pak Gigi, Pak Tanto. Terima kasih semuanya sudah hadir di sesi Leaders Talk malam ini. Dan kita keep connect ya, Ji, ya. Di media pembelajaran lain, kita juga bisa sharing-sharing terus. Silahkan langsung aja follow pemimpin.id dan juga Sinergia Konsultan. Terima kasih atas partisipasinya malam ini, teman-teman. Terima kasih juga ya, Ji, udah nemenin malam ini. Sama-sama Marcel, makasih banyak teman-teman semua. Kita juga dikasih kesempatan buat diskusi. Thank you banget. Ya, thank you ya. Stay safe semuanya, stay safe Aji di Jakarta.